Selamat pagi, saudara. Jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita akan bahas bagaimana persiapan pemerintah daerah dan Korem 042 Garuda Putih dalam menghadapi bencana karhutla. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Komandan Korem 042 Bapak Brigjen M. Nyamin, Pak ya, sekaligus dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Dan selain itu juga hadir Kepala BPBD Provinsi Jambi, Pak Bayu. Dan pagi hari ini langsung kita tanya sama beliau terkait bagaimana sih persiapan dari pemerintah daerah dan TNI untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Mungkin saya tanya dulu sama Pak Bayu, Pak ya. Pak, boleh sih Pak, untuk kondisi cuaca saat ini gimana sih Pak, dan bagaimana sih persiapan pemerintah daerah dalam menangani bencana karhutla di Provinsi Jambi sini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi izin Pak Danrem, saya jelaskan dulu bahwa memang di bulan April 2026 kemarin ada surat dari BNPB terkait persiapan daerah untuk dalam rangka antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di tanggal 14 di bulan April, di tanggal 20 saya menghadap Bapak Gubernur. Arahan Bapak Gubernur segera menaikkan status siaga karhutla. Setelah saya berkoordinasi dengan kabupaten, ternyata syarat menaikkan status siaga karhutla itu harus ada 2 kabupaten. Setelah kami berkoordinasi, ternyata ada 2 kabupaten yang sudah menaikkan status karhutla. Sehingga pada tanggal 27 April 2026, Pak Gubernur menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi status siaga karhutla Provinsi Jambi. Sehari setelah itu, di tanggal 28, Pak Gubernur pun langsung membuat surat terkait dengan pos komando personil Satgas Karhutla. Yang kebetulan Pak Gubernur Jambi, Pak Haris, memberikan kewenangan penuh kepada Bapak Komandan Korem selaku Komandan Pelaksana Tugas Komandan Satuan Tugas Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Kenapa Pak Gubernur memberikan itu kepada Pak Danrem? Memang fenomena alam ini yang agak berubah-ubah, yang tidak bisa diprediksi. Sebenarnya memang pada tahun ini, dan kita juga lihat semalam, secara khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, memanggil Kepala BMKG, Kepala BNPB, dan Kepala Basarnas, serta Kepala Badan dan instansi terkait kementerian untuk serius dalam menangani terjadinya posisi pada yang diperkirakan El Nino pada tahun 2026 itu. Kalau cuaca di Jambi, memang prediksi yang kita terima terus dari BMKG setiap hari, dan dalam hal ini juga arahan dari Pak Danrem, kita membuat 2 pos, yaitu pos komando berada di Korem dan pos udara yang berada di PIP IV lama. Itu memprediksi, memang cuaca tidak bisa diprediksi, tetapi dalam hitungan menit dan detik itu bisa saja terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu saya selaku Kepala BPBD, karena kewenangan penuh dari Pak Gubernur sudah diserahkan kepada Pak Danrem, tentulah saya menuju petunjuk dari Pak Danrem untuk selalu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan arahan Pak Danrem. Boleh juga sama Pak Danrem ya, mungkin bagaimana sih Pak pemetaan titik rawan karhutla dan apa sih yang dilakukan oleh TNI khususnya Korem 042 Putih sekaligus Komandan dan Satgas Karhutla, Pak ya? Oke, terima kasih Mas. Jadi setelah mendapat perintah dari Pak Gubernur, tentunya kita ditunjuk itu melakukan langkah-langkah. Yang pertama, dalam pemetaan itu kita sudah memetakan daerah-daerah rawan kebakaran tentunya. Ini kita petakan menjadi 2. Yang pertama itu lahan-lahan gambut, kemudian pemetaan lahan-lahan mineral, karena ini karakteristiknya beda-beda, sehingga lahan-lahan mana yang harus kita antisipasi itulah yang kita petakan. Karena di Provinsi Jambi ini ada 8 kabupaten yang kita anggap daerah rawan kebakaran. Kemudian ada 4 kabupaten yang ini rawan kebakaran lahannya lahan gambut. Ini harus dilakukan pemantauan khusus, terutama di lahan-lahan gambut ini, karena apabila terjadi kebakaran di lahan-lahan gambut ini akan menyulitkan kita. Makanya kita harus mewaspadai titik-titik rawan yang ada di
lahan-lahan gambut yang ada di 4 kabupaten, terutama di Kabupaten Muaro Jambi, ada di Tanjab Timur, Tanjab Barat, kemudian ada sedikit juga ada yang lahan gambut di Kabupaten Sorolangun. Dan dalam penanganan ini upaya yang dilakukan TNI sudah banyak Pak. Terus berapa jumlah personil yang diturunkan untuk karhutla nih Pak? Kita Satgas itu sudah ada 5.000 personil, 5.923. Itu terdiri dari TNI itu 405 personil, kemudian Polri itu ada 300 personil, kemudian ada dari BPBD itu 285 personil, kemudian Manggala Agni itu ada 255 personil, dan banyak lagi itu terdiri dari masyarakat peduli api, kemudian regu pemadam kebakaran dari perusahaan, ada regu pemadam kebakaran dari hutan tanaman industri. Ini totalnya itu ada 5.923 personil yang kita sudah siapkan untuk. Berarti dari 5.000 itu ditempatkan di beberapa posko dan beberapa daerah itu Pak yang kita tempatkan Pak? Itu tersebar di 8 kabupaten tadi. Tersebar di 8 kabupaten itu terdiri dari 81 pos. Total se-Provinsi Jambi berarti Pak? Betul, total se-Provinsi Jambi ada 81 pos. Itu tiap-tiap pos itu yang jelas ada personil TNI 2 orang tiap-tiap posnya, kemudian Polri 2 orang, kemudian dari BPBD 2 orang, kemudian dari Manggala Agni ada 2 orang, dan ditambah personil-personil dari masyarakat peduli api yang ada di sekitaran wilayah tersebut. Pak, dalam kejadian nanti seandainya terjadi karhutla atau sudah berlangsung, apa sih upaya pemadaman dilakukan oleh Satgas? Apakah melalui jalur darat atau jalur udara? Terus strategi mana yang mau dipakai nanti nih Pak? Apabila muncul titik api, tentunya memang kita sudah tadi dijelaskan ke Kepala BPBD bahwa kita sudah menyiapkan 2 posko atau membuka 2 posko, baik itu posko darat yang ada di Korem sini, kemudian posko udara itu ada di Bandara Lama. Dan di posko ini setiap hari di situ ada personil baik TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG. Ini untuk selalu memantau titik-titik api, termasuk juga perkembangan cuaca. Ini diikuti terus, dan apabila terjadi titik api, tentunya yang pertama kita langsung menggerakkan posko-posko atau personil yang ada di posko-posko yang ada di wilayah sekitar titik api untuk mengecek. Kemudian apabila bisa langsung diatasi. Apabila mengalami kesulitan atau mungkin jauh dari jangkauan personil, tentunya posko darat koordinasi dengan posko udara untuk mengerahkan heli patroli untuk mengecek titik-titik api itu. Kemudian apabila itu harus dipadamkan menggunakan waterbombing, kita kirim heli waterbombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau atau sulit dipadamkan oleh pasukan darat atau Satgas darat. Demikian. Pak, obrolan kita juga menarik Pak, namun mungkin kita bahas setelah jeda berikut ya Pak. Ya saudara, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Bapak Danrem 042 Garuda Putih selaku dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Kepala BPBD Provinsi Jambi. Dan langsung kita tanya sama Pak Baik, Bang, untuk sampai saat ini dan kondisi cuaca yang kemarau ini sudah berapa sudah jumlah titik api atau jumlah hotspot yang ada di Provinsi Jambi sendiri, Bang? Kalau kita bicara jumlah hotspot,
itu kurang lebih hampir 1.900. Tapi hotspot itu belum tentu titik api. Jadi harus dibedakan juga. Nah, dari 1.800 sekian itu tercatat di Provinsi Jambi dari Januari sampai hari ini nih, itu yang kita rekap itu sekitar 222 yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Itu ya, 222 yang terjadi kebakaran lahan dan hutan. Itu dari Januari sampai kemarin sore. Artinya di sini tim di bawah arahan Pak Gubernur dan perintah Pak Danrem, kami bisa bekerja sesuai dengan arahan Pak Danrem. Pos-pos terdekat itu bisa melaksanakan meminimalisasikan apabila terjadinya kebakaran tidak meluas. Dan itu yang paling luas itu di daerah mana sih Pak? Kalau tercatat kemarin itu yang luas itu di Tanjab Barat. Luas di Tanjab, karena memang dia bukit kan, sudah dikatakan oleh Pak Danrem, mobilitasnya sulit, ya kan, sumber airnya yang memang kadang-kadang jauh, maka dibutuhkanlah operasi udara waterbombing, sehingga kebakarannya yang tadinya cuma setengah hektar jadi 1 hektar. Tapi alhamdulillah berkat dukungan Pak Gubernur dan dukungan Pak Danrem, sampai hari ini saya berani katakan untuk Sumatera kita masih terkendali. Masih tertinggi Pak ya? Kita terendah. Terendah ya? Terendah. Berarti upaya-upaya yang dilakukan selama ini cukup menekan angka hotspot ya Pak ya? Angka hotspot dan angka titik panas luasan kebakaran. Dan kendala-kendala apa aja sih Pak yang dihadapi sampai saat ini sih Pak di lapangan Pak? Yang dikatakan oleh Pak Danrem, yang satu itu memang kadang-kadang yang kita hadapi itu sumber air yang nggak ada ketika terjadinya kebakaran, ya kan, itu yang paling sulit. Yang kedua memang akses menuju situ sulit, gitu. Nah, sehingga percepatan itu arahan Pak Danrem ketika ada informasi dari posko terdekat melaporkan kepada posko Indo melaporkan kepada Satgas Udara, dilakukan patroli. Dan dianggap itu penting, Pak Danrem langsung memerintahkan saya untuk dilakukan operasi udara. Jangan nunggu waktu, lakukan itu, jangan sampai api membesar. Asal ada ditemukan satu langsung dipadamkan Langsung. di lokasi tentu ya? Iya, perintah Pak Danrem. Pak Danrem, kan gini ya, upaya-upaya yang sudah dilakukan baik darat dan udara ya. Terus upaya-upaya preventif apa aja sih yang terus dilakukan oleh TNI selaku atau dan Satgas Karhutla sendiri Pak? Sebetulnya sudah banyak Mas langkah-langkah yang sudah dilakukan Satgas. Terutama kita sudah dengan menempatkan pos-pos tadi itu adalah juga upaya untuk pencegahan. Karena apa? Di pos-pos itu personil yang ada di 81 pos itu tidak hanya menunggu ada titik api, tidak. Mereka melakukan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, kemudian mengedukasi masyarakat di daerah yang rawan khususnya ini agar masyarakat ini tidak membakar lahan. Dan juga paling tidak dengan adanya personil yang patroli ini, masyarakat yang mungkin punya niat paling tidak mengurungkan niatnya. Itu jadi, Pak, betul ya? Itu termasuk upaya pencegahan. Terus kemudian selain itu kita juga melakukan modifikasi cuaca. Ini sudah dilakukan juga sejak bulan Mei, karena memang diprediksi di akhir Mei itu sudah El Nino itu sudah datang sebetulnya. Makanya mulai tanggal 20 Mei itu sudah dilakukan modifikasi cuaca sampai dengan 5 Juni itu dibiayai oleh perusahaan, dalam hal ini WKS. Kemudian setelah 5 Juni itu baru yang kegiatan OMC atau modifikasi cuaca ini dilanjutkan oleh BNPB. Dalam hal ini BNPB juga mengerahkan heli waterbombing, kemudian heli patroli, termasuk juga pesawat untuk modifikasi cuaca itu. Dan itu berapa hari Pak dilakukan modifikasi cuaca itu? Modifikasi cuaca yang oleh perusahaan itu tanggal 20 sampai dengan 20 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni itu. Berarti cukup efektif lah ya untuk mencegah El Nino yang akan panjang itu. Alhamdulillah dengan adanya upaya untuk modifikasi cuaca itu, setelah itu turun hujan cukup lebat, sehingga lahan-lahan yang
mestinya ini sudah mengalami kekeringan. Dengan adanya hujan deras itu paling tidak membasahi, dan air-air yang ada di embung-embung ini masih terjaga ketinggian airnya. Dan cukup menarik ya Pak, karena bukan sekedar upaya pemadaman yang dilakukan oleh Satgas, juga dilakukan upaya-upaya sosialisasi oleh petugas yang ada di lapangan juga berarti Pak ya. Dan itu sejauh mana sih Pak upaya-upaya yang dilakukan sosialisasi itu ke masyarakat sendiri sih Pak? Itu keefektifan ya. Ini sebetulnya sudah sangat efektif, karena kami melihat dengan melalui patroli-patroli udara itu, sebetulnya dengan edukasi itu masyarakat kita ini sebetulnya sudah sebagian besar ini sudah menyadari bahwa membuka lahan itu tidak boleh dengan membakar. Itu saya melihat itu sebetulnya yang membuka lahan ini mereka sudah berupaya untuk mengumpulkan sisa-sisa tebangan dari pohon-pohon itu, dikumpulkan dan mereka tidak membakarnya. Ini sebagian besar. Cuman memang ya tidak dipungkiri memang masih ada masyarakat yang mungkin 1-2 itu masih mencoba atau mungkin curi-curi lah membakar. Sebetulnya saya lihat mereka sebetulnya tahu kalau misalkan ada patroli itu, dia kalau misalkan ada api di situ, ada melihat patroli, dia lari, berarti dia takut, berarti mengetahui bahwa itu tidak boleh. Cuman kadang-kadang ya itu masyarakat itu masih ada yang mencoba-coba atau curi-curi lah istilahnya kan gitu. Mungkin ada pesan tegas yang disampaikan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan di lokasi sendiri Pak. Ini yang pertama kami tujukan kepada perusahaan yang ada. Sebetulnya rata-rata perusahaan-perusahaan ini juga sudah paham bahwa mereka harus ada tanggung jawabnya di situ. Terutama dia harus menyiapkan juga regu pemadam kebakaran, kemudian menyiapkan alat-alat, dan mereka juga diwajibkan untuk membuat embung-embung penampung air, sehingga apabila terjadi kebakaran paling tidak sumber air dekat. Terus kemudian apabila nanti misalkan terjadi kebakaran di wilayah tanggung jawabnya itu perusahaan bertanggung jawab di wilayahnya sendiri, kemudian di seputaran lahan konsesi mereka itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan. Apabila ada indikasi di situ mungkin ada kesengajaan atau kelalaian, tentunya ini ada sanksi. Selain sanksi hukum yang jelas, mereka nanti ada sanksi administrasi yang mungkin nanti akan diberikan oleh pemerintah daerah apabila ada kelalaian atau kesengajaan mungkin terjadi kebakaran di wilayah konsesinya. Kemudian bagi masyarakat ini apabila di lahannya terjadi kebakaran, terus dilakukan penyelidikan, ini terjadi ada indikasi mungkin kesengajaan mereka membakar, ini juga akan ada konsekuensi hukumnya. Dan saya berharap juga ini masyarakat janganlah atau mencoba untuk membakar dalam saat membuka lahan, mungkin demikian. Pak, ya, juga pesan tegas juga kita sampaikan agar masyarakat dan perusahaan tidak membakar lahan supaya tidak terjadinya karhutlah dan menimbulkan kabut asap di Provinsi Jambi ya Pak. Namun kita tahan dulu Pak setelah jeda berikut Pak. Ya, sudah kita lanjut lagi obrolan kita bersama Pak Danrem sekaligus dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Kepala BPBD Provinsi Jambi. Bayu, tadi kan ada berapa luas lahan yang terbakar dan ada berapa titik hotspot. Terus apa sih yang akan diberikan sanksi, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait masyarakat yang melakukan pembakaran di lokasi sendiri, Pak? Kalau
terjadinya di perusahaan tentulah nanti ada sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena dalam Satgas itu jelas, di situ ada Pak Gubernur, ada Pak Danrem, ada Pak Kapolda, terus ada Satgas Udara, ada Satgas Penindakan, ada Satgas, lengkap lah di situ ya. Nah, jadi kalau sampai hari ini belum ada laporan yang masuk perusahaan yang melakukan pembakaran, belum ada. Tapi kalau masyarakat yang melakukan kelalaian itu ada, tapi itu prosesnya lagi dilakukan oleh tim Satgas Hukum. Nah, himbauan saya mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Danrem kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, apalagi ini musim kemarau masih panjang. Akibat yang diperbuat oleh oknum-oknum tertentu bisa mengakibatkan asap yang mengganggu seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kalau dampak dari asap itu cukup berdampak bagi ekonomi di Provinsi Jambi sendiri, berarti Oh ya? iya, harapan kita kan jangan. Dulu pernah terjadi 2015 bandara tutup, ya kan? Nah, gitu. Harapan itu tentulah kita di tahun ini jangan berharap itu, gitu loh. Makanya konsentrasinya pemerintah daerah, konsentrasinya Pak Danrem, Pak Kapolda, itu konsentrasi di situ. Bagaimana kita dapat menekan Pak ya, Pak Danrem, menekan sedini mungkin. Mau ketika ada titik api, itulah kata Pak Danrem, begitu ada titik api, Mas Bayu, padamkan. Jangan sampai membesar. Nah, itulah salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Dan langsung sama Pak Danrem selaku dan Satgas, Pak, seandainya ada terjadi kabut asap, upaya bantuan apa sih yang akan dilakukan oleh Satgas sendiri sih Pak? Apabila terjadi asap, memang kadang-kadang mungkin di wilayah kita kebakaran minim, tapi bisa jadi di wilayah lain kebakaran besar, asapnya bisa nyampe ke kita. Ya, tentunya kita juga harus siap. Kita akan selalu berkoordinasi mungkin dengan dinas kesehatan, pihak terkait lainnya, untuk paling tidak nanti kalau misalkan terjadi itu, ya kita membagikan masker dengan nanti berkoordinasi baik dinas kesehatan provinsi, kabupaten yang mungkin terdampak. Kita juga akan mengerahkan Satgas Karhutla ini sampai dengan anggota kita tingkat bawah di Koramil untuk kita kerahkan untuk membagikan masker terutama kepada mungkin balita, kemudian anak-anak di bawah umur, termasuk ibu hamil, termasuk juga nanti orang-orang tua dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Ini yang menjadi sasaran mungkin nanti apabila terjadi. Tapi kita tidak berharap itu terjadi, Mas. Berharap jangan sampai terjadi iya. ya Pak ya. Karena sangat mengganggu kesehatan dan ekonomi kita Betul. Provinsi Jambi sendiri Pak. Dan untuk alat apa saja sih Pak yang paling butuhkan untuk saat ini Pak? Alat-alat pemadam ini yang sangat dibutuhkan untuk pemadaman api, terutama yang dari darat. Ini tentunya pompa air. Pompa air ini pasangannya harus ada selangnya. Ini yang paling krusial dibutuhkan. Kemudian tentunya kita juga membutuhkan seperti kendaraan roda 4 yang double kabin atau yang 4x4. Itu juga sangat diperlukan apabila kita menjangkau wilayah-wilayah yang memang agak sulit terjangkau. Kemudian motor roda 2 khususnya seperti trail itu untuk menjangkau lahan-lahan yang mungkin kendaraan roda 4 tidak bisa masuk. Nah, itulah yang kita gunakan. Termasuk juga alat-alat pemadam kebakaran perorangan. Seperti mungkin untuk memukul api itu, kemudian geprok ya, geprok itu, kemudian nanti mungkin perlu juga alat-alat untuk menyekat melebarnya api, mungkin seperti sabit dan sebagainya, itu diperlukan. Dan mungkin harapan apa Pak yang dukungan dari pemerintah daerah agar upaya penanganan ini lebih efektif lagi ke depan? Tentunya kami berharap dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini mendukung semua operasional yang dibutuhkan oleh Satgas ini. Karena tanpa dukungan itu Satgas ini tidak akan berjalan dengan baik. Dan selama ini dukungan itu sebetulnya sudah terdukung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan ini juga ada penegasan kemarin Bapak Presiden melakukan rakor itu memanggil dari tadi sudah dijelaskan
Kalak BPBD, di situ ada para menteri, dan intinya di sana menegaskan bagaimana kita menghadapi kemungkinan kemarau panjang yang disebutnya oleh BMKG itu El Nino Godzilla. Ini memang diprediksi akan lebih panas daripada kemarau-kemarau yang tahun-tahun yang lalu. Makanya kita juga harus mengantisipasi itu, dan kita sudah melakukan itu. Pak, mungkin boleh ada pesan kepada prajurit yang atau anggota yang bertugas di garis depan dalam upaya penanganan atau memadamkan karhutla di Provinsi Jambi sini, Pak? Saya tidak berpesan hanya kepada prajurit, karena posko-posko yang di lapangan itu terdiri dari TNI, Polri, ada Manggala Agni, ada BPBD, dan ada juga masyarakat peduli api. Saya menyampaikan yang pertama, laksanakan tugas ini dengan maksimal, kemudian jaga kesehatan, termasuk juga di sana dari institusi-institusi, tentunya jaga nama baik satuan masing-masing, jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di lapangan. Terus kemudian jaga juga kekompakan di sana. Yakinlah bahwa tugas ini adalah tugas mulia, tugas negara yang dibebankan kepada kita semua. Pak, terima kasih banyak Pak atas penyampaiannya dan hari ini, dan Pak Bayu terima kasih. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Namun di lain waktu nanti akan kita bahas Pak bagaimana upaya yang sudah berhasil dilakukan oleh Satgas Karhutla di Provinsi Jambi, Pak. Dan saudara, itulah obrolan kita bersama dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi dan Kepala BPBD Provinsi Jambi. Dan kita harapkan di Provinsi Jambi tidak ada lagi masyarakat maupun perusahaan yang membakar lahan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.